Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita awali dengan berdoa bersama. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami mohon kepadamu untuk membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita pasti banyak mendengar ungkapan bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh belas kasih, entah dari kitab suci ataupun dari kesaksian orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan hari ini, Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada perempuan yang memohon kemurahan kasih-Nya untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Demi menyelamatkan anaknya, perempuan itu rela merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan mengatakan bahwa anjing saja makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Perempuan itu memohon dengan sangat akan kemurahan kasih-Nya, meskipun nantinya hanya mendapatkan dalam jumlah yang sedikit.
Melihat kesungguhan, ketulusan, dan sikap merendahkan diri dari perempuan itu, Yesus pun berbelas kasih dan mengabulkannya. Mungkin ada permohonan kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi pernahkah kita melihat mengapa permohonan itu belum juga dikabulkan? Belajar dari sikap perempuan tadi, apakah sikap kita dalam memohon sudah sama seperti yang perempuan itu lakukan? Sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya? Bacaan hari ini juga menegur kita yang seringkali masih bersifat sombong. Kita yang seringkali memohon dengan sikap seolah-olah apapun yang kita minta harus dikabulkan dan dituruti. Hari ini kita kembali diajar dan diingatkan untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan apapun yang Tuhan berikan merupakan kemurahan dan belas kasih-Nya kepada kita. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, demikian renungan singkat pada hari ini. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini manusia lemah dan tak berdaya. Terkadang kami jatuh dan tak mampu bangun lagi. Kuatkanlah kami, tuntun dan peganglah tangan kami, sehingga kami dapat menjalani semua perjalanan hidup kami. Tumbuhkanlah pula kerendahan hati dalam hati kami, agar kami tidak jatuh dalam kesombongan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.